Bang Dharma berapa hari di kampung? Kira-kira dia 2 minggu kali. 2 minggu. Iya. Jadi sementara ente yang gantiin di sini. Oh, Ada keluhan keluarga. pulang keluarga ya. Ente udah keluarga juga? Sudah punya anak 2. Anak 2 ya. Laki Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tat? Alhamdulillah. Bang Ali? Ya. Aduh, Dari mana tuh? dari rumah, ngantuk. Pengen ke masjid, cuman masih sore nih, Tat. Maksudnya? Ya, aneh pengen itikaf di masjid. Wah, hebat ente bisa gitu ya. Insya Allah, aneh tahun ini pengen niat 10 hari ini ke belakang sampai ntar kelar. Pengen ngendon, istilahnya ngendon kalau aneh. Tapi yang sebenarnya arti dan makna itikaf itu apa, Tat? Iya, baik. Bagus pertanyaan ente ya. I'tikaf itu dari kata i'takafa, ya'takifu. Artinya berdiam diri. Baik ya, dalam waktu yang sebentar maupun dalam waktu yang lama. Intinya i'tikaf itu artinya berhenti. Berdiam diri. Berdiam diri. Tentunya kalau dari segi istilah, i'tikaf itu adalah berdiamnya diri seseorang itu di dalam masjid. Kalau menurut sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, itu maka Rasulullah berada di dalam masjid. Ini suatu ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW itu masuk ke dalam masjid dan tidak keluar dari masjid kecuali memang kalau ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, itu 10 hari. Berarti diawali dari hari ke-20 Ramadan, yaitu ba'da asar, itu sudah siap-siap masuk ke masjid. Karena setelah maghrib itu, kalau menurut hitungan Islam, maghrib itu berarti sudah pindah hari. Maka malamnya itu adalah malam ke-21. Jadi dari malam ke-21 terus Nabi melakukan i'tikaf, berdiam di masjid sampai daripada hari terakhir Ramadan, yaitu ba'da asar juga Nabi bisa kembali pulang ke rumahnya. Tapi kalau diimplementasikan dengan zaman sekarang nih, Tat. Iya, Saya kan orang kantoran, Tat. betul sekali. Diperbolehkan nggak begitu ba'da subuh saya pulang ke rumah, mandi, terus berangkat kerja? Ya, itu kalau dari sunnah Rasulullah SAW tentunya nggak pernah ada. Rasulullah SAW, para sahabat seperti itu. Iya. Jadi sunnahnya justru malah Rasulullah itu full 10 hari total berada di masjid. Namun perkembangan zaman dan kebutuhan seseorang untuk hajat yang asasinya, yang pokoknya, yang primernya, maka di sini mungkin kita lihat ada sebuah kaidah. Kaidah itu mengatakan kalau tidak bisa semuanya dilakukan, maka jangan ditinggalkan semuanya. Malah yakni kullu la yatruku kullu. Istilahnya begitu. Apa yang kita tidak bisa lakukan sepenuhnya, semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau misalkan seseorang selama 10 hari dia tidak bisa melakukan i'tikaf, akhirnya ditinggalkan semuanya 10 harinya. Nah, berdasarkan kaidah ini mungkin bagi ente misalkan seorang pegawai ya, bisa saja melakukan i'tikaf ya yang tidak sempurna seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu masuk ba'da maghrib. Ya, ba'da maghrib itu sudah ada di masjid. Terus melakukan ibadah-ibadah di dalam masjid. Nanti apa yang kita lakukan bisa kita bahas nanti ya. Sekalian. Itu di dalam masjid sampai misalkan pagi hari. Pagi hari misalkan dia keluar untuk bekerja. Nanti ada kesempatan malamnya dia masuk lagi. Ibaratnya apa tuh?
i'tikaf kalong. Oh gitu. Iya. Istilahnya itikaf Kalau kalong. dulu kalau misalkan seseorang nyantri di pesantren-pesantren tradisional di kampung-kampung, itu ada santri tetap, ada santri kalong. Santri kalong itu adalah santri-santri yang berasal dari lingkungan daerah sekitar pesantren tersebut, yang dia itu malamnya nyantri, pagi-pagi itu sudah ke sawah, nyangkul urusan-urusan pekerjaan sehari-hari. Nanti sore sudah di masjid lagi sampai pagi. Itu istilahnya santri kalong. Nah, barangkali tidak salah juga kalau seseorang memang karena kebutuhan mendesaknya terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya asasi, yang pokok tadi, nah dia bisa melakukan aktivitas pekerjaannya di pagi hari, sore hari bisa ke masjid lagi. Balik lagi ke masjid. Namun ente apa nggak ada cuti? Cuti, insya Allah sih diizinin ya sama bos. Ya. Tat. Biasanya sih seminggu sebelum hari raya itu udah boleh cuti tetap. Apalagi itu kan ada kesempatan. Jadi bisa dimaksimalin tuh seminggu Tat ya? Betul sekali. Jadi ketika kita cuti atau kita mungkin libur kan, libur Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, terus mungkin Minggu kan gitu. Jadi malam Sabtunya bisa, Sabtunya kita mungkin kosong, Minggu juga kosong. Nah, seperti itu. Iya benar-benar. Ada juga taktiknya begini. Gimana? Umpama seseorang pegawai, dia kebetulan di kantornya ada masjid. Di kantornya ada masjid sehingga dia malamnya itu i'tikaf di masjid, paginya dia di lingkungan kantor tersebut. Sorenya masuk lagi ke masjid. Nah, seperti itu. Menyiasati itu tadi. Menyiasati seperti itu sehingga dia tidak jauh-jauh. Ya. Kalau yang i'tikaf secara full atau katakanlah ideal yang menurut Rasulullah SAW, Rasulullah itu 10 hari betul ada di masjid. Bahkan sampai-sampai Rasulullah untuk memenuhi menyisir rambutnya, ya itu kebetulan rumah Rasulullah kan berdampingan dengan masjid. Maka dalam riwayat itu Nabi menempelkan dia punya kepalanya sehingga rambutnya terurai ke Jendela. ke jendela, maka dari luar jendela itu disisir oleh istrinya Aisyah. Subhanallah, indahnya ya. Seperti itu. Iya. Sampai-sampai Rasulullah nggak keluar dari masjid, cuma hanya sekedar untuk menyisir seperti itu. Ya. Iya. Nah, ini nggak ada minum ini. Bang Ali, air putih boleh Bang Ali? Ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Nah, Tat, ngelanjutin masalah itikaf nih, Tat. Iya. Saya mau tanya, apakah perempuan juga boleh itikaf, Tat? Dalam hal ini tentunya kita lihat dulu ya. Mau langsung jawab apa Anda mau bahas tentang apa yang harus kita lakukan? Iya. Apa yang harus kita lakukan dalam itikaf? Ya udah, yang itu dulu deh, Tat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Untuk seseorang bisa beriktikaf ya, maka ada beberapa syaratnya. Pertama, la ya'takifu, tidaklah seseorang itu beriktikaf ya, illa fi masjidin jami', kecuali dia itu berada di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang besar, yang umumnya kalau di Indonesia itu dipakai untuk sholat Jumat. Sholat berjamaah dan sholat Jumat. Berarti dari satu sisi ini aja kita ketahui bahwa i'tikaf itu bukan di rumah. I'tikaf itu bukan di kebun atau di tempat-tempat tertentu seperti di goa gitu ya. Itu bukan i'tikaf, semedi namanya kan. Bertapa. Nah, i'tikaf itu adalah di masjid jami'. Berarti tidak ada keterangan i'tikaf itu di musola, di tempat yang kecil, ruangan kecil, di kamar, itu tidak ada.
Berarti sekali lagi i'tikaf itu di mana? Di masjid. Di masjid jami, masjid yang besar yang umumnya biasa dipakai untuk sholat. Yang kedua berarti seseorang itu sudah mempersiapkan untuk kesiapan baik secara fisik maupun secara rohani dan juga makanan yang bisa menunjang dia untuk melakukan i'tikaf tersebut. Sehingga mungkin seseorang sudah menyiapkan bekal. Seseorang mungkin sudah menyiapkan perlengkapan, ya, baik itu perlengkapan tidur, perlengkapan ke kamar mandi dan sebagainya. Karena ini dia 10 hari berada di masjid. Nah, maka kalau misalkan dia memiliki keluarga, boleh jadi keluarganya mungkin berapa hari sekali datang ngantarkan, ya. Apakah itu pakaian, apakah itu makanan, ya, kepada orang-orang yang sedang melakukan i'tikaf. Atau sekarang ini kalau di Jakarta itu ada sebuah masjid besar, ya, yang di situ mereka sudah ada kepanitiaannya. Sudah ada kepanitiaannya sehingga mereka tinggal masuk ke dalam masjid dan mendaftarkan diri sebagai peserta i'tikaf, dan ada semacam iuran atau bayar untuk mendapatkan makanan. Jadi disediain oleh panitia. Disediain oleh, itu? Ya. jadi ada kupon yang dia bayar, ya, untuk apa buka puasanya kah atau untuk makan sahurnya, itu sudah ada panitianya. Berarti itu untuk termasuk mandi di situ, Tat, ya? Iya, jadi kalau memang mau melakukan i'tikaf berarti sarana-sarana fisiknya itu harus kita perhatikan. Apakah di situ siap untuk menyediakan, ya, untuk sarana MCK-nya, ya, untuk sarana kebersihannya seperti apa, dan juga nanti pada kaitannya kepada apakah di masjid itu dimungkinkan, ya, seorang wanita melakukan i'tikaf. Mungkin nanti bertanya, ya, wanita boleh nggak i'tikaf seperti itu kan? Maka wanita dalam hal ini kalau dilihat dari segi afdolnya, sholat wanita yang paling afdol itu adalah di rumahnya sendiri dan di kamar. Di rumah, tapi kalau dia sholatnya di ruang tamu, begitu assalamualaikum tamu, ada perempuan lagi sholat, mungkin belum afdol. Kata Nabi, afdolnya sholat wanita itu di rumahnya dan di kamar. Kalau misalkan seorang wanita mau ke masjid juga, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, dengan siapa dia ke masjidnya. Jangan sampai akan menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Apalagi kalau misalkan seorang wanita keluar dari rumah malam hari, atau pagi-pagi gelap-gelap gulita keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Nah, ini faktor fitnahnya akan ada apa tidak? Atau yang kedua, aman atau tidak? Iya, buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Aman atau tidak? Ya. Nah, sehingga lebih baik kalau memang wanita tersebut, ya, i'tikafnya dengan mahramnya, atau dengan putranya, dengan anaknya. Yang berikutnya harus diperhatikan, apakah di masjid itu betul-betul dilakukan hijab, pemisah, pembatas antara wanita dengan laki-laki, dan sarana kebersihannya seperti apa? Jangan sampai campur, ya. Harus terpisah juga, harus terpisah juga toiletnya, ya. Mungkin ada ruang untuk dia bersih-bersihnya, ya. Itu harus terpisah juga. Sehingga carilah masjid yang kira-kira dapat menyediakan berbagai fasilitas seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan dan tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak terlihat bahwa wanita itu sedang berada dalam masjid karena tertutup, nah, itu silakan saja, ya, karena itu merupakan kebutuhan spiritual seorang wanita pun ingin juga mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui i'tikaf tadi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa seseorang yang melakukan i'tikaf itu adalah dia sudah melepaskan diri daripada kehidupan duniawinya. Karena betapa dalam 1 tahun itu dia terlibat dalam kebutuhan kehidupan yang secara
manusia itu repot atau sibuk sekali begitu dengan kehidupan duniawi. Maka disisihkanlah waktu 10 hari dalam bulan Ramadan, di akhir daripada Ramadan, dan itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau saya berjualan, saya istirahat tuh selama 10 hari. Nah, itu gimana tuh, Tat? Justru itu tadi, apakah betul-betul sudah mampu secara fisik dan finansialnya? Iya. Kalau memang mampu, silakan. Ya, banyak orang begini, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Pokoknya saya dagang, saya usaha. Begitu nanti 10 hari terakhir, stop, saya mau etikaf. Itu luar biasa. Dia nggak mikirin duniawi itu, Tat. Terus ada seorang pegawai misalkan, dia sisakan cuti tahunannya khusus untuk etikaf. Ada seperti itu. Iya, dia ngambil. Ada teman saya melakukan hal seperti itu. Ya, dia melakukan planning dalam 1 tahun itu. Biasanya pegawai kan dapat 12 hari. 12 hari cuti. Nah, dalam setahun itu dipakai hak cutinya untuk etikaf. Ada yang seperti itu. Iya. Nah, kalau tidak bisa, maka seperti yang tadi kita bahas. Itikaf kalong. Itikaf kalong, artinya dia masuk di malam hari dan pagi hari dia pulang. Dan malam harinya juga jangan malam-malam sekali. Kalau malam-malam sekali, ya dia masuk ke masjid, tidur di masjid, bukannya malah ibadah. Iya, benar. Seperti itu, ya. Siap nggak Bang Ali? Insya Allah. Insya Allah ya. Wah, ayo dah kita niatin dah itikaf. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Nah, Tat, tadi saya mau nanya tapi belum dijawab sama Ustadz. Apa tuh? Apa yang harus dilakukan di dalam masjid selama kita beritikaf? Iya. Atau kiat-kiatnya itu seperti apa, Tat? Baik, inti daripada itikaf itu adalah sebuah perenungan, sebuah muhasabah, bagaimana dia mengintrospeksi diri yang secara intens, ya, dia melakukan berbagai upaya-upaya, mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan pada masa-masa sebelumnya, introspeksi diri, sehingga kalaulah ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, itu dia perbaiki, dia mohon ampun kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah ada sesuatu yang baik, mungkin diteruskan kebaikan-kebaikan tersebut, dan kalaupun ada kekurangannya, maka kesempatan dalam itikaf itu dia banyak membaca, terutama dia membaca Quran, banyak membaca Quran. Kira-kira Anda tahu tidak, orang-orang terdahulu itu khatam Qur'annya berapa kali dalam bulan Ramadan? Zaman dulu. Wah, kurang tahu. Berapa kali? Imam Nawawi saja. Imam Nawawi itu kira-kira menurut ente orang ini berapa kali Berapa dalam kali? Ramadan? Tiga. Ramadan berapa kali? 3 kali. 60 kali khatam Quran. Subhanallah, 60 kali. 60 kali. 60 kali khatam Quran. Dan Berarti dia satu lakukan itu selama itikaf. bukan hanya itikaf, dari awal Dari Ramadan. awal? Dari awal Ramadan. Berarti satu hari berapa kali? 2 kali khatam Quran. Karena dia seorang hafiz Quran, hafizul Quran. Jadi diamnya dia itu dalam rangka membaca Quran. 6.666 ayat itu. Itu 2 kali dalam satu hari. Kita baca berapa ayat juga udah. Kita banyak tidur nih. Sadaqallahul azim. Oh, kabur langsung datang. Sahabat-sahabat Nabi pun banyak yang khatam Quran. Ya, ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, ya. Dalam satu bulan tersebut. Dan yang riwayat yang pernah saya ketahui bahwasanya katakanlah semalas-malasnya ukuran seorang sahabat itu minimal 3 kali Khatam. Itu ukuran kalau kita ini dalam sekarang ini agak malasnya gitu. Ukuran malasnya seperti itu. Kita ukuran malasnya gimana ya?
berapa potong ayat paling Tat. Nah, itu Jujurnya dia. saya tuh Tat. Maka itulah yang harus kita perbaiki. Iya. Jangan sampai tahun kemarin kita nggak hatam, tahun sekarang juga nggak hatam. Upayakan, ayo semangat. Insya Allah Tat. Ya, Iya deh. tahun ini usahakan hatam. Apalagi ada niat ente yang bagus itu, yaitu untuk i'tikaf. Di dalam i'tikaf itu adalah dia memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, kalau dia membaca Al-Quran, mungkin ditambah lagi dengan apa? Terjemahan, maknanya. Dia tadabburi makna-makna Al-Quran itu. Apalagi dibaca di malam hari, apalagi dibaca di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir. Di mana bacaan Al-Quran di malam hari itu, subhanallah, itu lebih masuk ke dalam hati sanubari kita. Ya, inna sanulki alaika qawlan thaqila, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan memberikan kepada kalian itu perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu perkataan yang membekas. Jadi orang-orang yang bicaranya itu didengar. Orang yang ketika dia bicara, orang lain itu memperhatikan. Karena dia memiliki apa? Memiliki sebuah kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mungkin dapat membedakan ini orang nih kalau bicara kayaknya masuk gitu ke dalam hati sanubari kita. Itu bukan karena dia pandai bicara, tapi karena memang dia sering qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Dia sering mentadabburi Al-Quran di tengah malam. Boleh juga kalau ketika i'tikaf itu dilakukan secara bersama-sama di dalam masjid, lakukan yang namanya semacam mubahatsah, pembahasan ngebahas itu. Secara ilmiah ya. Tapi Ada narasumbernya, ya, diskusi ilmiah misalkan, boleh saja. Boleh saja, ya. Mungkin kuliah duha, waktu duha itu diisi dengan ceramah. Nanti ba'da zuhur ada kultum, ya. Mungkin nanti ba'da asar juga ada. Dan malam hari pun mungkin ada lagi kegiatan, nggak masalah. Yang penting itu kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam kita dan mengkaji ayat-ayat Quran, membahas sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Itu waktu yang cukup kita untuk melakukan berbagai hal, peningkatan kualitas intelektual kita dalam hal apa? Ilmu pengetahuan agama, menambah wawasan keislaman, dan juga berdiskusi dengan sesama teman. Itu luar biasa. Banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa kita rasakan dengan melakukan i'tikaf seperti itu. Apalagi seorang mungkin yang memiliki problem, memiliki masalah, ya, maka dengan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Curhatnya langsung sama Allah itu. Di malam-malam Ramadan, ya, di 10 malam terakhir itu, yang kata Nabi SAW, kamu cari itu, khususnya di malam-malam ganjil. Kan dari tanggal 21, malam ke 21 sampai ke malam 29, katakanlah. Bahkan ada riwayat mengatakan di 7 malam yang terakhir. Ada juga riwayat mengatakan itu adanya di malam tanggal 27. Ada hadis seperti itu. Walhasil, kenapa Allah merahasiakan kapan malam-malam ganjil tersebut? Itu adalah sebuah motivasi buat kita. Kalau Allah tentukan malam 21, besok-besoknya enggak lagi. Iya benar. Tapi kalau Allah merahasiakan di malam 21 dia sungguh-sungguh, nanti di malam ganjil lagi 23. Sebenarnya bukan ganjil istilahnya itu. Kalau dalam segi bahasa Indonesia bukan ganjil, gasal. Genap dan gasal. Genap lawannya gasal. Kalau ganjil itu aneh. Iya. Dia makhluk ganjil. Dia manusia ganjil. Nah, itu sebenarnya kita kadang-kadang mau bahasa kita sendiri masih salah kaprah. Masih salah gitu. Iya. Saya pernah ditegur sama guru bahasa Indonesia saya ketika Allah itu ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Padahal itu bukan ganjil, gasal kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu malam-malam gasal itu, tapi nggak enak ya rasanya. belum nggak pas. familiar. Belum pas di lidah kita ya. Nah, malam-malam gasal itu adalah malam-malam
kalau misalkan 23 nggak dapat ya, atau mungkin tidak merasakan malam 25. Ada setelah malam 25 ada malam 27. Dan yang terakhir malam ke 29. Kalau Ramadan itu 30. Tapi kalau Ramadannya 29 berarti sudah tidak ada lagi 27 itu terakhir. 27 itu terakhir seperti itu. Nah, sehingga kita berusaha. Mudah-mudahan insya Allah ya malam-malam daripada akhir-akhir Ramadan itu justru malah kita lebih intensif melakukan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.